Tapi kita melihat di sini bahwa bagaimana orang yang hampa hidupnya. Saya tidak yakin kita dari kampung. Di sini memang kesaksiannya seolah-olah belajar. Ini jemaat, suasana jemaat, tapi bertepatan jemaat ini lagi belajar. Saya tidak yakin, saya sering mengulangi kalimat ini dalam diri saya. Saya sudah sering katakan, saya sudah divonis oleh om saya, kamu akan hampa hidup masa depan, ndak bakalan, bohong. Dekati Yesus, maka kita akan menjadi sesuatu atau menjadi orang yang hebat. Amin. Dekati Yesus, kecuali jauhi Yesus. Nah, sore ini kita mau melihat kebenaran firman Tuhan. Jadi kehampaan itu ada, tetapi itu suatu kebohongan kalau mengatakan hampa terus menerus atau gagal atau tidak berhasil. Kita lihat Kejadian 28 ayat 10 sampai 15. Iya. Ceritanya ini siapa? Yakub. Yakub ketika disuruh orang tuanya pergi ke Haran, nih cerita ini. Pergi ke Haran, lalu dia berjalan ke Haran itu, nanti kita lihat sesudah ini berapa lama jalan ke Haran, berapa jauh ya. Jadi dia disuruh oleh orang tuanya, dia tidak menolak. Ini poin berkat pertama. Dikatakan tadi bahwa di intinya Yakub ini berjalan dalam kehampaan, disuruh ke Haran, tidak ada peta. Kalau sekarang kan ada Waze, ada Google. Dulu tidak ada Google. Mau kemana? Mau ke Haran, pokoknya jalan ke Haran. Mau jadi apa? Tidak jelas. Yang jelas, dia jelas bahwa ada yang menyertai dia. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Kita juga dari daerah, dari kampung, jemaat yang dari kampung termasuk saya. Mau ke daerah mana saja, khususnya di ibu kota seperti ini, tidak jelas. Orang bilang mungkin dia pergi ke sana tidak lama lagi pulang. Ada yang sudah pernah ngomong begitu pada kita waktu kita ke kota. Mungkin ada, mungkin tidak. Bisa selesai, bisa tidak, bisa sukses, bisa tidak. Ini nih Yakub mengalami semuanya ini. Tapi bagi Yakub, karena dia bersama Tuhan, maka hasilnya apa? Dari kehampaan ini, coba membaca dulu ayat yang Kejadian 30 ayat 43. Itu pasangannya. Ayat 30, Kejadian 30 ayat 43, boleh? Silakan dibaca cepat-cepat. Dari nol, jalan tidak jelas, tidak ada yang menuntun secara manusia, tidak ada menolong. Kalau kita datang di sini ada yang menuntun, ada orang tua, ada teman di mana di jemaat kita yang tinggal di asrama. Tapi Yakub tidak pernah dituntun oleh siapapun. Dia berjalan dalam kehampaan, ya. Dia berjalan dalam tidak jelas. Ada di antara kita jemaat dari daerah, tidak jelas di sini makan apa, di sini minum apa, di sini pakai odol atau tidak. Ada? Coba angkat tangan. Ada? Haleluya. Jadi mau mengatakan begini, tidak pernah orang yang walaupun berangkat dari nol, dia kembali nol kalau bersama Tuhan. Selalu kembali dengan berkat. Tadi Yakub, dia berangkat dengan nol dan sangat-sangat minus. Tapi dia kembali dengan membawa berkat besar. Sudah dibaca ayat tadi. Apa kuncinya? Yakub memberikan 3 langkah untuk kita bisa mengikuti Yakub. Temanya apa? Dari kehampaan menemukan jawaban besar. Amin. Sekali lagi, buang dari pikiran kita, buang dari perasaan kita, buang dari angan-angan kita. Mungkin ada orang tua, ada paman, ada teman, ada keluarga, ada siapa lagi, sahabat yang pernah mengatakan, mempengaruhi, jangan pergi ke Jakarta atau kemana bersama Tuhan akan gagal. Buang, tidak pernah benar. Amin. Amin anak-anak. Lihat di sini bahwa Yakub menjadi contoh. Dia memberikan 3 hal besar atau tidak contoh besar. Ayat 2 dan ayat 10. Baca lagi ayat 2. Kalau 10 sudah dibaca tadi, boleh dibaca ayat 2? Ya betul, ayat 28. Bersiaplah, pergilah ke padang Aram, ke rumah Betuel ayah ibumu, dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban saudaramu. Ya, sampai di situ. Intinya pergi ke daerah yang sebut Haran tadi. Jadi apa yang kita lihat dari Yakub ini? Apa yang kita terima? Yang pertama adalah
harapan besar. Amin. Punya harapan. Ya, harapan lagi. Udah sering didengar, jangan main-main dengan harapan. Harapan itu bisa merontokkan sesuatu. Harapan itu bisa bisa menenggelamkan kapal. Harapan itu bisa memindahkan gunung. Nanti satu saat saudara-saudara pergi ke Israel satu saat kalau diberkati Tuhan. Tidak ada yang mustahil kan? Di Mesir, biasanya singgah di Mesir. Di Mesir itu ada gereja bekas gunung, lalu gunungnya itu kemana? Dan dibuatlah gereja. Tahu ceritanya? Saya sudah pernah cerita kan? Saya sudah pernah cerita ketika orang Kristen pertama khususnya, dan juga sampai abad berapa itu orang Kristen ada di Mesir, lalu kemudian ada tentara non Kristen mengetahui bahwa ada orang Kristen di situ, lalu ada pendeta yang namanya Abraham. Abraham itu mengatakan bahwa ya kami orang Kristen. Lalu tentara, singkat saya cerita singkat saja, pindah dari Mesir. Kalau tidak dalam waktu 3 hari, kalian kalau tidak pindah akan rata dengan tanah. Wow. Terus kami beribadah, tidak boleh ada ibadah di sini. Terjadi apa? Tidak mau pindah, lalu kemudian diberi kesempatan. Kalau begitu, kami pernah dengar bahwa iman sebiji sesawi seperti biji sawi bisa memindahkan gunung. Tunjukkan kepada kami dalam waktu 24 jam, kalau gunung itu ditunjuk begini, kalau gunung itu pindah, kalian aman di sini. Wow, ini harapan besar. Ini mau pindahin gunung, bukan menulis 5 bab skripsi. Mindahin gunung. Siap, ditantang. Dari hari ini sudah pagi sampai sore. Time limitnya sore. Sekitar jam 5. Pagi berdoa lagi. Doa mereka saking sudah habis kosakatanya, hanya doa ini. Itu sampai 400 kali, ratusan kali. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami. Dari praise worshipnya, Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami. Timur barat mereka gelir. Tuhan tolong kami. Jam 10, jam 12 belum juga ada tanda-tanda gunung itu. Padahal jam 5 harus pindah gunung. Ini bukan pindah rumah, bukan pindah asrama, pindah gunung. Ya, jam 3 Tuhan tolong kami. Lalu mereka menambahkan, kami punya harapan besar. Yesus juru selamat kami. Yesus pahlawan kami. Jam 4 tinggal 1 jam. Yesus harapan kami. Saudara, kalau itu kena pada saudara dan saya, sudah pulang kampung semua. Itu tinggal 1 jam belum ada tanda-tanda. 4:30, dan lainnya 4:30. Kaisar tadi sudah kerahkan tentara untuk membasmi orang-orang Kristen. Jam 4:30 kurang berapa lagi? Kurang 20 menit. Kurang 10 menit, Tuhan tolong kami. 10 menit, Tuhan tolong kami sambil menatap gunung. Tinggal 5 menit, Tuhan tolong. Tinggal 3 menit, Tuhan tolong kami. Blong, meledak. Dan gunung itu pindah. Ada datanya, pindah di sebelah. Dan gunung itu kakinya jadi rata. Sekarang jadi gereja. Gereja di Mesir. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Jangan kuno, saya sering mengatakan itu. Jangan cengeng. Persoalan kita tidak sebesar memindahkan gunung. Persoalan kita tidak sebesar Yakub pergi ke Haran. Ya, Yakub pergi ke Haran. Tidak sebesar itu. Kalau kita disuruh misalnya ngepel, kita disuruh cuci piring, kita disuruh ini, kita suruh belajar, kita suruh doa, kita suruh ibadah. Kecil. Ini bukan persoalan besar. Adakah harapan besar bagi kita? Barangkali kita marah kepada orang tua, ya. Orang tua mana sumbangannya, mana bantuannya? Yakub dia mengatakan bahwa ada harapan besar. Nah, apa arti harapan besar? Di sini dicatat di ayat 2 dan 10 itu ada 2 hal. Hal pertama adalah orang punya harapan besar, dia cinta orang tua. Amin. Taat orang tua, karena itu disuruh orang tuanya pergi ke Haran. Karena kakaknya Yakub siapa namanya? Esau. Dia sudah ambil orang non-Israel, bikin pusing, bikin sakit hati si Ribka. Coba lihat pasal 27 ayat yang pasal 26 aja. Boleh dibaca cepat-cepat. Pasal 26 ayat 34-35. Pasal 26 ayat 34-35, ini kejadiannya. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit, anak Beri, orang Het, dan Basman, anak Elon, orang Het, menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka.
Bagi Ishak dan bagi Ribka. Catatan Alkitab, anak yang menyengsarakan orang tua tidak pernah berhasil. Ya, barangkali saudara dan saya dan kita semua ya melawan orang tua. Ini poin. Orang punya harapan besar mencintai orang tua. Jadi berbahagialah masih pada papa mama. Amin. Coba angkat tangan yang lengkap papa mamanya. Yang mencintai papa mamanya. Siapa yang mendoakan papa mamanya cepat mati? Ada seperti itu. Saya melayani, kami Cibubur melayani, ya, melayani. Ada seorang nenek lalu ke orang Manado nih, bisa ngerti bahasa Manado kan, sampai ke bahasa Manado nih. Ya, lalu nenek itu bilang, Pak Pendeta, tolong Pak Pendeta doakan kita pe cucu ini, doakan cucu saya. Kenapa Pak Pendeta? Kenapa Ibu? Dia jahat dia Pak Pendeta, kenapa? Dia doakan saya supaya cepat mati. Terus si cucunya itu datang, Pak Pendeta, so boleh toki dia Pak Pendeta. Tahu seboleh toki? Sudah boleh gebuk supaya mati. Ini anak durhaka. Tapi dilayani, akhirnya anak itu bisa berubah. Di sini orang punya, kita jangan ngomong saya punya iman, saya punya harapan, tapi sedang bermusuhan dengan orang tua. Esau memusuhi orang tuanya, disuruh cari pasangan tapi melawan orang tuanya, sehingga dia menimbulkan sakit hati siapa? Ishak dan siapa? Ribka. Sekali lagi, orang punya harapan besar, dia mencintai orang tua. Amin. Salah satu tema yang saya didik pada anak saya adalah cintai orang tuamu. Cintai orang tuamu. Jangan lihat dompet orang tuamu, jangan lihat cerewet orang tuamu. Cintai orang tua. Kalian tidak mencintai orang tua, hampa hidupmu. Hampa. Nah, Yakub tunjukkan itu. Dan kedua, selain jadi harapan besar itu selain mencintai orang tua, jadi berbahagialah yang punya orang tua ya. Saya pernah, karena saya anak yang bungsu, yang buntut, ya, saya mendengar cerita kakak saya katanya begini sama orang tua sampai bla 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 bla, enggak usah diteruskan. Kenapa saya tidak jadi anak yang paling tua? Kalau saya anak yang paling tua kan orang tua saya masih ada yang kuat. Saya pikul sampai ke Jakarta. Mau tanya mau kemana mak? Terserah, enggak usah naik mobil, saya yang gendong. Saking cinta, tapi orang tua sudah tidak ada. Jadi kita lihat di sini, Yakub menjadi contoh anak yang luar biasa, harapan besar. Salah satu hal yang dimiliki oleh orang punya harapan besar adalah cinta orang tua. Yang kedua dari masih harapan besar ini apa? Di dalam ayat itu juga dikatakan bahwa ayat 11. Adakah orang membaca? Silakan baca ayat 11. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alat. Ya. Orang punya harapan besar itu berani menghadapi tantangan. Amin. Berjalan sendiri lalu tidur apa bantalnya di sini? Batu. Bantal batu di sini mau mengajarkan bagi kita bahwa hidup dalam keterpurukan, hidup dalam kekurangan tidak berarti finish dalam kekurangan. Tadi Yakub menjadi kaya raya, bantalnya batu. Kita gimana? Bantal gulingnya empuk sampai jadi batu karena sering ditidurin. Tapi ini bantal batu. Bagaimana orang tidur bantal batu? Apa bisa melihat masa depan? Apa bisa melihat kemakmuran? Apa bisa melihat sukses? Bagi Yakub, mau bantal batu, mau bantal kayu, yang penting jangan bantal ular aja, ya. Mau bantal apa saja, saya hidup dalam keterpurukan, pasti Yesus tolong. Amin. Jadi firman Tuhan yang pertama ini, berkat pertama harapan besar ini mau mengajarkan bagi kita, persoalan kita apa? Jangan sampai membenci orang tua. Kedua, tantangan itu harus dihadapi. Jadi tantangan, kadangkala orang tantangannya kecil aja. Kalau jemaat barangkali lagi kerja atau apa, atau lagi belajar, tantangannya mari berdoa, mari baca Alkitab, mari ibadah. Aduh saya sibuk, pekerjaan saya banyak, pekerjaan saya jadi tidak punya waktu untuk Tuhan. Bohong. Ini Yakub ini pekerjaan besar, tapi dia punya waktu dengan Tuhan. Amin. Dan dia berjalan dari mana? Dari Betseba sampai ke Haran itu dari Gaza sampai ke Irak. Berapa kilometer nih? Ya, 781. Surabaya ini 800-an kilometer. Jadi sampai ke Bali, jalan kaki. Tidur pakai batu, jalan kaki, tapi tidak pernah salahkan Tuhan. Tuhan engkau jahat.
Tidak pernah salahkan Tuhan, engkau tidak dengar aku. Saudara-saudara, saudara dan saya tidur enak, diberikan makanan, ada yang mengantar beras, ada yang memelihara kita, tapi kenapa tidak punya waktu mau mengatakan engkau baik Tuhan? Tidak punya waktu mengatakan engkau dahsyat Tuhan? Tidak punya waktu mengatakan aku mencintai engkau. Yakub tidur pakai batu, jalan kaki dari sini sampai ke Bali, tapi belum pernah keluar dari mulutnya, aku lelah beribadah, aku lelah berdoa, aku lelah menyanjung engkau, aku lelah, aku lelah, aku lelah. Jadi kalau itu terjadi pada kita, itulah sebabnya kita jangan sampai jangan heran kita terpuruk. Jangan kita melihat orang hebat karena mereka sudah melakukan hal ini. Jadi mulai hari ini harapan besar itu sekali lagi kasihi orang tua. Yang kedua adalah bikin harapan besar, itu berarti dikatakan di sini tantangan besar harus dihadapi. Amin. Jadi sekali lagi, barangkali ada jemaat juga yang menyaksikan ini di luar ruangan ini, yang mengatakan bahwa bagaimana nanti persoalan rumah tangga kami, bagaimana nanti anak kami, nasib anak kami seperti apa, pemerintahan baru sudah lagi dibentuk, apa punya masa depan, mau pemerintahan baru, pemerintahan lama, bagi orang percaya tidak peduli, yang peduli adalah Yesus menyertai. Amin. Bagi Yakub tidak peduli, dia disertai raja, dia disertai orang, dia pakai sponsor tidak sponsor, dia mau jalan mau tidur di mana, yang paling utama adalah dalam hidupnya ada Yesus. Ini yang paling penting, ada Yesus. Ini yang pertama. Yang kedua, ayat yang ke-13 boleh dibaca lagi. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham milikmu dan Allah Ishak, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Ya, dikatakan di situ, ya, di mana ada kata bermimpilah. Ada mimpi? Ayat 12 baca. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya seperti langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Memang orang bergaul dengan Tuhan itu mimpinya enak, melihat Tuhan. Amin. Tapi kalau mimpi saya melihat kuntilanak, itu berarti nggak ada saat teduhnya. Di sini dikatakan mimpi aja melihat Tuhan. Jadi dikatakan tadi, ya, di sini di ayat sampai ayat 17 19 ada beberapa ayat nih. Luar biasa. Lihat, komitmen di padang belantara, tidur pakai bantal, dikatakan di sini. Jadi yang kedua adalah kenapa sukses? Sukses berjalan dalam kehampaan, tapi sukses Yakub ini adalah karena dia bertemu, dia berjalan, dia bertemu dengan Kristus. Jadi harus pastikan kita harus berjalan dengan Yesus. Amin. Belum tentu orang ke gereja berjalan dengan Yesus kalau pikirannya kemana-mana. Belum tentu jemaat yang sekolah teologi itu berjalan dengan Yesus, karena kadangkala ada yang sudah mau wisuda belum pernah terima Yesus. Jadi yang paling utama di sini adalah dia berjalan bersama Yesus. Dan kalau orang berjalan bersama Yesus, dikatakan di dalam ayat 17 18 tadi, dia mendirikan apa? Yang pertama, orang yang berjalan pada Yesus di dalam hidupnya mendirikan apa? Mesbah. Harus ada mesbah, ya. Suami-suami, istri-istri sebelum ke ruangan ini, yang ada saya mau menyapa bahwa mungkin engkau merintih-rintih berkata kenapa kami tidak diberkati. Pernahkah engkau membangun mesbah secara pribadi dengan Tuhan? Hai suami, pernahkah engkau berkomitmen saya membangun mesbah di dalam rumah tanggaku supaya nama Tuhan dipanggil di situ? Istri-istri, pernahkah engkau mengatakan kepada keluargamu, mari kita bangun mesbah, sehingga di dalam mesbah itu kita melihat Tuhan. Dari mesbah itu maka mengalir berkat. Nah, jemaat yang ada dalam ruangan ini, anak-anak muda, ya, orang-orang tua termasuk kita semua, jangan heran kalau kita tidak mengalami sesuatu yang dahsyat. Karena kita tidak punya waktu dengan Tuhan. Jangan heran, jangan mengeluh kalau kita tidak mengalami berkat besar. Karena lari dari baca Alkitab, lari dari doa, lari dari ibadah, lari dari tantangan untuk memuliakan Tuhan. Yakub di tengah jalan, hampa, tapi komitmennya. Ini kalau bilang hampa ini tidak punya apa-apa, bantalnya aja batu, tapi di dalam hatinya ada Kristus, ada Yesus. Saya sebut Yesus itu kenapa Yesus? Allahnya Yakub ini siapa? Mungkin jemaat bertanya, kok Yesus kan belum ada.
Coba baca pasal 31 ayat 11. Pasal 31 ayat 11 dan 13, boleh cepat-cepat? Dan malaikat Allah berfirman kepadaku, Yakub, jawabku, ya Tuhan. Ya. Jadi Allahnya Yakub siapa? Kalau malaikat Allah dalam perjanjian lama saya sudah sampaikan di sini, malaikat huruf besar ya. M-nya huruf besar. Itu berarti Yesus yang datang. Yesus yang datang. Berarti Allahnya Yakub itu adalah Yesus. Amin. Allahnya Yakub itu adalah Allah yang sama. Kalau Yesus memberkati Yakub, pasti dia memberkati kita. Kita tidak ada beda dengan Yakub. Bedanya adalah apakah kita berjalan bersama Yesus, apakah kita punya waktu dengan Yesus, apakah kita punya komitmen seperti Yakub memuliakan Tuhan. Di antara kita belum pernah tidur pakai batu kan? Belum. Tapi pernah nggak kita menyerupai Yakub? Setiap kali ketemu tempat dia membuat mesbah, memuji Tuhan. Sudah dapat uang nggak di sini dalam perjalanan? Belum. Baru dia pergi ke daerah Haran, ke Laban. Jadi ya, uang, sukses, keluarga diberkati itu bukan alasan untuk bertemu Tuhan. Kadang-kala orang bilang, nanti aja anakku bisa lulus dulu baru ke gereja. Giliran lulus, uang dipakai untuk beli babi semua lalu pesta. Akhirnya ke gereja sudah enggak. Bohong pada Tuhan. Ini Yakub belum lulus, belum punya apa-apa. Tadi kan dibaca itu, kambing domba dia menjadi kaya. 1 ekor domba pun enggak ada. Ekornya pun, walaupun badannya hanya ekornya pun Yakub belum miliki. Tapi setiap kali ketemu dia berlutut di hadapan Tuhan, menyembah Tuhan. Saudara-saudara, perhatikan baik-baik ini. Saya juga tadi malam melihat sampai sekarang, waduh, saya belum bisa seperti Yakub. Mari kita seperti Yakub. Hampa tapi tetap ada pujian. Ya seperti tadi ya Lani, pertahankan itu kesaksian, sudah digumuli, ya jangan dirobak. Walaupun nenek sakit, papa sakit, kakak sakit, diri sendiri sakit, tetap ada Tuhan. Ya, Yakub dikatakan tadi bahwa dia pergi berjalan bersama-sama Allah. Bagi kita ya, bagi jemaat, kita datang dengan gampang. Tema itu diulang-ulang karena kita tidak ada orang di antara kita di sini, tidak ada jemaat yang mengatakan tidak, saya berangkat dari keluarga yang konglomerat. Ada keluarga yang kong kaling kong mungkin ada, tapi konglomerat dia tidak ada. Tapi jangan percaya pada kondisi keadaan keluarga kita. Jangan percaya. Yakub tidak percaya dengan hidupnya. Dalam arti dengan keadaan orang bilang, kamu mau tidur seperti apa? Kamu mau makan seperti apa? Dikatakan di bagian ini bahwa kamu tidak punya baju, tapi tadi dibaca diberkati luar biasa. Kamu tidak punya rumah, kamu tidak punya ini, tapi dia bilang aku memang tidak punya apa-apa, tapi aku punya Yesus. Amin. Punya Yesus yang membuat dia melihat sesuatu yang luar biasa di masa depan dia. Nah, kalau kita lihat Yakub ini dari muda dia sudah pegang Allahnya, Allah Yesus. Sampai sekarang Yesus tetap tidak berubah. Sudah berapa tahun nih? Yakub Ishak sekarang. Berapa tahun? 4.000-an tahun. Dari sekarang ke Yesus 2.000-an. Dari Yesus ke Abraham Ishak 2.000-an. Jadi 4.000. Tidak berubah. Jangan percaya yang namanya Kristen progresif. Sudah pernah lihat Kristen progresif di itu? Saya juga khotbah di Depok tadi, banyak jemaat itu sudah terpengaruh, khususnya anak-anak muda. Ya, kalau kita ikuti pemerintah, ada istilah pemerintah bonus demografi. Pernah dengar istilah itu? Walaupun pengertiannya belum jelas. Bonus demografi artinya apa? Sampai tahun 30 ya, penduduk Indonesia 65% isinya youth. Isinya anak-anak muda. Karena itu kekuatan yang paling besar dari tahun 30 sampai menuju Indonesia emas tahun berapa? 45 adalah kekuatan anak muda. Karena itu sekarang anak muda bangkit. Anak muda, jemaat kita juga anak muda. Jarang yang tua-tua, karena itu kami yang tua-tua itu bisa jadi muda. Ya, nah anak muda. Nah ini Kristen progresif membidik 65% anak muda ini supaya apa Kristen progresif?
Kristen progresif bilang begini, kalau Yesus abad 1 itu bisa menyembuhkan, sekarang sudah enggak. Kalau Yesus yang abad 1 itu bisa Tuhan, sekarang bukan, karena sudah berkembang, dunia sudah berkembang. Kalau Yesus di zaman waktu itu dia di zaman abad 1 itu dia bisa memberi makan pada 9.000 orang, 9.000 atau 4.000 atau 5.000? Dua-duanya jadi 9.000. Biasanya orang hanya tahu 5.000, 4.000 enggak tahu. Jadi 9.000, kalau Yesus memberikan 9.000, memberi makan 9.000 hanya dengan beberapa roti dan beberapa ikan, tapi ada sisanya. Sekarang sudah nggak ada itu. Itu yang progresif. Itu udah dibantah oleh ini. 4.000 tahun Yesus itu dahsyat, sampai sekarang Yesus dahsyat. Yang percaya katakan amin, tepuk tangan bagi Tuhan. Berarti mesti hati-hati ini progresif Kristen. Kristen progresif saya mengatakan bukan orang Kristen, tapi orang mungkin beragama Kristen. Dia penyesat. Ya, ini bukan pekerjaan dari Roh Kudus, ini pekerjaan setan. Intinya adalah jangan percaya Alkitab, jangan percaya Yesus, jangan percaya Allah, jangan percaya Tritunggal, apalagi jangan percaya Yesus itu yang terus-menerus sebagai Tuhan. Nah, ini bukan dari Roh Kudus. Tapi udah dibuktikan di sini, Allahnya Yakub adalah Allahnya Abraham, adalah Allahnya Daud, Allah kita semua, Allah Paulus, Allah orang percaya, dan Allah GBI Immanuel, Allah jemaat kita di sini. Amin. Kalau dia memberkati Yakub berlimpah-limpah, kenapa kita tidak diberkati Tuhan? Itu Yesus namanya. Dia juga memberkati berlimpah-limpah, terutama damai sejahtera dan berkat jasmani. Berkat jasmani masuk dalam hidup kita. Dalam khotbah tentang murid-muridnya pergi melaut, apa pertanyaan Yesus? Adakah lauk pauk? Jadi Yesus tidak hanya mengurus keselamatan, dia mengurus apa? Lauk pauk. Kita bisa robah. Yesus bisa tanya, Emris, adakah isi dompetmu? Lani, adakah isi dompetmu? Jangan dijawab sekarang, jawab di hati. Siap Tuhan, terserah. Engkau mau ambil lagi atau mau isi lagi, terserah. Dikatakan di sini bahwa Allahnya Yakub adalah Allahnya kita sekarang, yaitu Yesus Tuhan kita pusatnya. Tapi Tritunggalnya sudah ada di situ. Jadi sekali lagi, yang kedua ini berbicara tentang berjalan bersama sama Yesus. Saya sering mengatakan bahwa tidak benar tidak pasti atau tidak serta merta orang beragama Kristen orang Kristen. Dulu saya melayani di penjara Cipinang. Nih, penjara Cipinang itu ada, tahu Cipinang kan penjara? Penjara. Nah, penjara berarti orang-orang yang stres di sana. Di satu sel itu ada pemuda, isinya pemuda-pemuda, laki-laki semua. Pakai kalung salib. Lalu saking bosannya barangkali 1, 2, 3 sampai berapa itu, kepala salib digantung terbalik ke bawah kepalanya. Saya tanya, kenapa digantung begitu deh? Ya, bikin gaya-gaya sedikit om, pakai salib begini. Kalian orang Kristen, tunjukin, langsung mereka tunjukin KTP. Nih om pendeta, nih kami agama Kristen. Oh, kenapa agama Kristen? Orang tua kami Sintua, tahu Sintua? Ya, pengurus rohani berarti ini. Oma kami pendeta, majelis. Semua anak-anak orang yang punya jabatan di gereja atau pelayan. Saya tanya terakhir, kenal Yesus deh? Dulu saya kenal, tapi sekarang sudah lupa om. Berarti dia agama Kristen. Makanya saya berani mengatakan orang beragama Kristen bukan berarti dia orang Kristen. Saudara dan saya harus paham ini. Jangan kita hanya menjadi agama Kristen. Suami, jangan engkau hanya menjadi agama Kristen tapi bukan orang Kristen. Agama Kristen adalah orang yang punya agama, namanya Kristen. Tapi belum tentu dia punya Yesus. Tapi orang yang sudah punya Yesus berarti dia punya agama namanya Kristen. Amin. Jadi istri-istri harus pastikan, anak-anak harus pastikan, keluarga harus pastikan,
harus jadi orang Kristen. Dia boleh dikatakan, walaupun tidak ada orang Kristen, tidak ada Kristen di perjanjian lama, tapi Yakub mau menyatakan dirinya pengikut Yesus dan dia berjalan bersama-sama Yesus. Karena itu di mana saja orang kalau berjalan bersama Yesus, di mana saja dia berada, di mana saja dia ditempatkan, mau jadi apa saja. Karena itu jangan berpikir kalau kita menjadi hamba Tuhan tuh ya seolah-olah jadi hamba Tuhan bagaimana ini ada masa depan. Tidak. Lalu mengambil formulir isi sana sini jadi PNS menjadi P3K, tidak salah. Tapi saya mau mengatakan bahwa kalau saudara menjadi PNS lalu menjadi P3K karena ragu Yesus memelihara, engkau ada di dalam jalan yang simpang besar. Lihat Yakub tidur dengan bantal batu, tapi dipelihara Tuhan. Kecuali jemaat yang memang jurusannya ke sana, misalnya PAK. Tapi engkau calon-calon pendeta pergi nyerempet, lalu pergi meninggalkan pelayanan hanya ragu Yesus tidak bisa memelihara, lalu pergi menjadi ASN. Anda sedang berhadapan dengan kemalangan besar. Layani Tuhan, amin. Pasti dia siapkan. Yakub, kecuali Allah bohong, kecuali Yesus bohong, Allahnya Yakub, itulah Allah yang memberkati kita. Dan yang terakhir adalah mari membaca ini pasal 31 dah, 40 ayat 40 dan 41. Yang ketiga adalah orang yang dari kehampaan diberkati itu. Yang ketiga adalah kerja keras. Jauh dari apa tadi? Jauh dari tidur, jauh dari tempat tidur. Tapi kadang-kala kita terbalik, ya. Setiap hari melihat tempat tidur. Jadi orang yang diberkati Tuhan, orang dengan Tuhan bukan berarti malas-malas. Ini datanya 20 tahun jauh dari tempat tidur. Karena itu dibaca tadi bahwa dia menjadi, dibaca lagi sekali lagi Kejadian 30 ayat 43 itu Astri. Ya, Kejadian 30 ayat 43. Yang mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. Dari ayat yang kita baca, yang dibaca ini sampai sekarang, saya sudah seusia sekarang, saya tetap pegang. Amin. Saya tetap, itu yang membuat kita tidak goyah. Tidak goyah. Dikatakan di sini bahwa pergi dalam kehampaan. Tapi dikatakan tadi hal pertama apa? Masih ingat hal pertama? Harapan besar, berjalan bersama Yesus, kerja keras, maka bertambah terus, bertambah. Sekali lagi saya tidak yakin orang yang sungguh-sungguh dengan Yesus itu pulang kampung gagal. Kalau pulang kampung gagal sudah ada rahasianya, sudah ada ceritanya. Karena dia tidak berjalan bersama Yesus, dia tidak kerja keras, dan dia tidak punya waktu dengan Tuhan. Dikatakan sini bahwa karena dia kerja keras, ayat yang ke-31 dibaca tadi, ya 43, sukses menjadi kaya dan diberkati Tuhan. Mujizat masih ada, amin. Minggu lalu asrama Putra, mana asrama Putra? Jemaat yang tinggal di asrama Putra aman kan? Ada gangguan? Ada setan, ada kuntilanak? Enggak ada. Minggu lalu seolah-olah dipaksa bikin surat pernyataan. Kalau dalam waktu tanggal 26 kemarin tidak dibayar 30 juta, saya gembok. Nah, mau digembok Jeffrey, mau digembok semuanya. Saya tidak kasih tahu. Nanti kalau dikasih tahu pada kabur, gembok. Siap, Astri bikin surat pernyataan. Bikin Astri kan, Tuhanku besar. Tapi tidak ditulis di surat pernyataan Tuhanku besar. Memang bisa juga ditulis supaya sebagai kesaksian. Dalam waktu kurang dari 1 minggu harus siapkan 30 juta. Bagaimana caranya? Tidak ada. Mutel nolak kiri. Ibu pun saya tidak beritahu. Nanti ibu cantik ini tumbuh jerawat bagaimana? Biasa aja kali ibu.
Oke, tanda tangan dan sudah dikirim. Saksi Asri ini saksinya. Betul kan? Oke. Hari Jumat kemarin 26. Saya bilang sebelum 26 diselesaikan Tuhan. Dan tanggal 25 diselesaikan Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya sudah kenyang dengan hal-hal itu. Sejak aku melahirkan ibu saya. Itu ada kesaksian orang Papua. Saking semangatnya. Saya sudah kenyang dengan apa itu kehampaan, kecil. Apa itu tidak ada? Ya saya tahu tidak ada. Tapi Tuhanku ada di tempat yang tidak ada. Amin. Masih pasca sekarang kan, berakhir tanggal 9 Mei kan, 40 hari. Ada kalimat, dia tidak ada di sini. Amin. Dia mati tapi tidak ada di tempat kematian. Amin. Dia mati, kita mati tapi tidak ada di tempat kematian neraka. Dia di sorga. Yesus mengalami masalah tapi dia tidak dililit oleh masalah, tidak dikalahkan oleh masalah. Orang percaya bisa bertubi-tubi persoalannya tapi tidak pernah dikalahkan oleh persoalan itu. Bikin tanda tangan pernyataan, ya tanggal berapa tentukan tanggalnya. Kalau Yesus bersama kami aman. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dan itu sudah pengalaman berkali-kali, bukan hanya 1-2 kali. Dari dasar itulah, itu sebabnya kalau di dalam perjanjian lama, kalau orang Israel itu ragu dan lagi galau dengan Tuhan, Tuhan selalu mengatakan apa? Kalimat apa? Belum tahukah kalian peristiwa di Mesir? Selalu di shoot ke sana. Apa belum lagi kalian saya belah laut Kolsum, laut Teberau? Belum lagi kalian mengerti? Oh iya. Tujuannya supaya kalau Tuhan bisa belah laut Kolsum, kalau Tuhan bisa kasih makan 40 tahun di padang gurun tanpa mereka mencari makan dan menanam dan memintal, apalah artinya hidup setiap hari? Lalu dalam perjanjian baru ketika murid-muridnya galau, Yesus bilang apa? Masih belum ingat engkau kalian, aku kasih makan 5.000 orang hanya dengan beberapa roti dan ikan? Oh iya. Berarti pengalaman masa lampau disuruh Tuhan harus ingat sebagai dasar kita untuk mengimani ke depan. Amin. Jadi kalau kita sudah ada di sini, sudah diberkati Tuhan, walaupun lewat orang tua kita tidak mampu, tidak peduli, mampu tidak mampu, kita sudah ada di sini, berarti kita mampu, orang tua kita mampu. Amin. Kalau Tuhan sudah bawa kita di sini, mau seperti apa, tetap Tuhan tuntun kita kepada berkat Yakub. Tepuk tangan bagi Tuhan. Seperti inilah firman Tuhan, begitu tegas, begitu nyata, begitu jelas bagi kita. Tidak ada alasan bagi kita tidak lagi ke gereja. Tidak ada alasan bagi kita tidak mau lagi main-main dalam berdoa. Tidak ada alasan bagi kita main-main di dalam WL, musinger. Pelayanan hari mantap. Ya, kalau perjanjian lama saya sudah sering. Daud kumpulkan WL singernya sebulan latihan. Ibadahnya hanya 1-2 hari. Sebulan latihan. Untung kita enggak di perjanjian lama ya. Di perjanjian lama itu ada ruang Maha Kudus. Siapa yang melayani, masuk ke ruang Maha Kudus, ikat tali. Untuk apa tali? Kalau sudah bergerak di dalam karena dosa, karena tidak sungguh-sungguh melayani. Orang tidak sungguh-sungguh melayani bisa innalillahi wa inna ilaihi di ruang altar yang mulia itu, ditarik. Dasar itulah mau mengatakan bagi kita bahwa kalau kita seperti Yakub nih, kalau kita melayani Tuhan, jangan pikir dulu kita makan apa, jangan pikir kita mau tidur dengan bantal mana, jangan pikir kita mau jalan transportasi pakai apa. Kalau sudah Tuhan suruh, ikuti, dan di sana Tuhan sudah menunggu kita, sudah menunggu Yakub di sana. Tuhan sudah menyediakan berkat yang dahsyat. Amin. Tuhan itu baik. Tuhan itu tidak pernah tidak baik. Dikatakan tadi bahwa ayat yang ke-17, yang terakhir, ayat 17-18, pasal 31 sebagai berkat, 17 dan 18. Monggo. Lalu bersiaplah Yakub janda ikannya, anak-anaknya dan istri-istrinya, unta, digiringnya, seluruh ternaknya dan segala apa yang telah diperolehnya, yakni ternak kepunyaannya yang telah diperolehnya di padang Aram, dengan maksud pergi kepada Ishak ayahnya di tanah Kanaan. Dengan maksud kepada Ishak, pulang pergi dengan hampa
pulang mendatangkan berkat, ketemu orang tua. Amin. Tapi kadangkala terbalik, kita diberkatkan dari kampung sampai potong kerbau, pinjam babi tetangga, pulang menyengsarakan orang tua. Itu berarti tidak tepat. Dikatakan tadi, pergi dengan tangan hampa, pulang dengan berkat yang luar biasa. Jadi sekali lagi, jangan pernah pergi ketemu orang tua lalu membuat orang tua menangis karena sedih. Buatlah orang tua menangis karena sukacita. Amin. Saya senang kalau wisuda itu ketemu dengan orang tua dari daerah. Saya juga orang daerah. Ya, ada orang tua dari daerah timur, daerah Kupang. Sukacita, terima kasih Pak Pendeta. Ya, anak kami sudah lulus. Waduh, dia nangis, saya juga menangis karena saya terharu dan saya suka. Jadi ibu itu baru nih Pak Pendeta, jangan ambil di hati. Baru kali ini saya pakai kebaya begini. Apa yang di sini yang sanggul. Itu sanggul siapa? Saya pinjam Pak Pendeta, Bapak sanggul. Jadi ibu itu begini jalannya. Kenapa? Takut nyangkut Pak Pendeta. Dan dia sukacita anaknya berhasil. Buat orang tua, karena sudah ada pengalaman. Waktu kita wisuda di mana, lagi nunggu satu wisudawan dan orang tuanya. Kenapa belum datang? Orang tuanya lagi pusing. Kenapa? Dia lagi cari-cari sanggulnya ada di mana. Nyangkut di atas dahan pohon kecil. Rusak dunia persilatan. Tapi saya bilang, itu sukacita. Tidak apa-apa. Kita tunggu aja. Itu bukan sengaja. Itu karena saking sukacitanya luar biasa ini orang tua. Kalau kita pakai sanggul, ya Bu ya, sudah sering ya kita pakai kebaya di daerah ibu-ibu, bapak-bapak itu, wow, luar biasa. Kadang-kala pakai batik lengan panjang, tapi isi di dalam. Batik ini isi di dalam. Kenapa isi di dalam? Saya menghormati wisuda. Nggak usah isi di dalam, batik itu di luar Om. Oh begitu ya? Iya. Damai sejahtera luar biasa. Buat orang tua seperti itu, Ribka, Ishak sukacita melihat Yakub, tapi sedih melihat Esau. Dan orang yang seperti Esau sampai sekarang dikutuk menjadi Edom, musuh selama-lamanya, dan nanti ada beberapa yang diselamatkan. Tapi Yakub, karena Yakub disuruh pergi ke Haran, ada maksud Tuhan. Yakub sudah tahu bahwa ketika dia ke Haran, dia akan membawa benih juru selamat. Amin. Jadi orang yang melayani membawa juru selamat, dia bukan memenangkan 5 jiwa. Membawa juru selamat, dia pergi ke Haran mengambil benih juru selamat. Paham kan maksud saya ini? Mengambil Rahel melahirkan Yehuda dan seterusnya, ya. Lalu melahirkan juru selamat Yesus. Melayani Tuhan, mengambil juru selamat, tidur bantal batu. Jangan pernah bicara bahwa masa saya melayani begini, makannya begini, bajunya begini, sepatunya begini, pulang kampung. Kalau memang begini. Yakub mengambil benih juru selamat dunia, Yesus namanya. Dia tidur di padang belantara, tidak punya baju, tidak punya dompet, tapi dia melihat rencana Allah. Berarti yang menjadi berkat besar dalam hidup kita bukan uang, bukan materi, tetapi rencana Allah yang ada dalam hidup kita. Kalau kita berjalan bersama rencana Allah, maka Allah akan membuat kita menjadi orang besar. Amin. Ikuti teladan Yakub. Dengan demikian, keluarga pun, siapa saja, kalau kita berjalan buat harapan besar, berjalan bersama Yesus, kerja keras, maka kita berjalan bersama Tuhan dan diberkati. Mau diberkati? Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Kita nyanyi lagu